Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan bihun. Di sini saya menggunakan bihun jagung. Ini beratnya 100 gram. Ini saya beli yang kiloan, jadi bukan yang bungkusan ya. Ini harga per kilonya 25.000. Bihun ini akan saya siram dengan air mendidih agar menjadi lebih lunak. Kemudian tambahkan juga sekitar setengah sendok teh minyak sayur. Ini agar nanti setelah kita tiriskan, minyak nggak langsung menggupal. Nah, jika sudah disiram dengan air mendidih seperti ini kita diamkan terlebih dahulu sekitar 1-2 menit atau sampai bihunnya benar-benar melar. Nah, ini udah 2 menit ya, bihunnya udah melar, sudah lunak dan ini akan saya tiriskan. Kemudian ini saya gunting-gunting agar jadi lebih pendek. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bihunnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini sudah saya cuci bersih dan akan saya iris tipis-tipis. Nah, seperti ini udah cukup. Ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 3 buah sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Tapi jika untuk jualan, saran saya gunakan sosis sapi karena sosis sapi itu warnanya lebih merah ya. Jadi kalau untuk jualan akan terlihat lebih menarik. Sosis ini saya beli di pasar, harganya Rp800, panjangnya 12 cm. Sosis ini saya potong kecil-kecil dan nanti akan saya campur ke dalam adonan. Jika sudah, ini sosisnya kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 1 buah loyang. Di sini saya menggunakan loyang yang ukuran 18 x 18 cm. Ini seluruh permukaannya saya oles dengan minyak sayur. Ini bawahnya saya alas dengan daun. Kemudian oles lagi dengan minyak sayur. Jadi nanti akan benar-benar nggak lengket ya setelah matang dan akan sangat mudah mengeluarkannya. Jika sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar. Masukkan bihun yang tadi sudah kita rendam dengan air panas. Ini kita masukkannya langsung semua ya. Masukkan sosis yang tadi sudah kita iris kecil-kecil. Ini juga sama, dimasukkannya semua sekaligus. Masukkan juga daun bawang yang sudah kita iris tipis. Kemudian tambahkan juga tepung sagu 70 gram. Tepung sagu ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka ya. Tapi saran saya gunakan aja tepung sagu yang curah. Karena kalau di tempat saya tepung sagu curah itu lebih murah daripada harga tepung tapioka. Silakan aja disesuaikan ya harganya di daerah masing-masing. Cari yang harganya paling ekonomis. Dan tambahkan juga tepung terigu 150 gram. Ini saya menggunakan tepung terigu kiloan yang curah biasa aja. Kalau di tempat saya harga tepung terigu sekarang sudah 10.000 per kilonya. Tambahkan juga ada bubuk 1/4 sendok teh, kaldu bubuk 1 bungkus, garam 1 sendok teh munjung. Kemudian ini kita aduk sampai rata. Jika sudah rata, kemudian ini kita tambahkan air sebanyak 300 ml. Ini air dingin biasa ya Bunda ya, tidak hangat ataupun panas. Ini kita aduk rata lagi. Dan jika sudah rata, masukkan 1 butir telur. Ini telur yang ukuran kecil ya, yang 1 kilonya isi 18 butir. Kemudian kita aduk lagi sampai rata. Dan karena untuk jualan, agar warnanya lebih menarik, ini akan saya tambahkan pewarna makanan warna kuning. Tapi jika Bunda untuk makan sendiri, untuk camilan keluarga, ini pewarnanya silahkan skip aja ya. Nah, jika pewarnanya sudah tercampur rata, kemudian ini akan kita masukkan ke dalam loyang yang tadi sudah kita siapkan. Ini kita masukkan aja sekaligus semuanya ya.
Setelah dimasukkan semua ke dalam loyang, ini akan kita kukus. Ini sebelumnya panci kukusannya udah saya didihkan airnya, dan tutup pancinya kita beri kain serbet agar nanti uap airnya nggak terlalu banyak menetes ke kue. Ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya ini matang. Ciri kuenya ini matang, bagian tengahnya ini udah kokoh ya, nggak lembek lagi. Nah, ini punya saya yang sudah matang, ini bisa langsung kita angkat. Setelah diangkat, ini akan saya dinginkan terlebih dahulu. Ini saya pakai kipas angin, biar lebih cepat dinginnya. Nah, ini punya saya yang udah dingin, ini akan langsung saya keluarkan aja dari loyang. Saya sesat dulu pinggirnya. Nah, ini mengeluarkannya sangat-sangat mudah. Karena selain sudah diberi minyak sayur, ini bagian bawahnya sudah diberi alas daun. Sebenarnya, walaupun tidak diberi alas daun, ini nggak akan terlalu lengket ya, cuma lengket-lengket dikit aja, tapi di biar lebih mantap dan sama sekali nggak lengket, makanya ini saya beri alas daun seperti ini. Kemudian ini akan saya potong dua. Dan setengah bagiannya ini saya potong lagi seperti ini, memanjang ya. Dan jika dipotong seperti ini akan jadi 15 potong setengah loyangnya. Kemudian satu bagiannya ini saya potong lagi menjadi 7 bagian. Jadi nanti kita akan mendapatkan kue dengan potongan kecil sebanyak 210 potong. Nah, ini agar tampilannya lebih menarik, ini akan saya tusuk menggunakan tusuk sate. Dan satu tusuk sate ini saya isi dengan 4 potong. Jadi dari 210 potong ini nanti akan menghasilkan sekitar 52 tusuk lebih ya untuk satu resep ini. Ini sate yang udah jadi, kelihatannya panjang banget ya satenya dan pastinya sangat menarik. Terlihat ada sosis-sosisnya yang berwarna merah. Ini pasti anak-anak akan suka dan tertarik untuk membelinya. Oh ya, kalau tempat saya ini namanya sate binor atau sate bihun and telur. Ini laris banget jika dijual di depan SD. Jika sudah dikukus seperti ini bisa disetok ya bun ya. Jadi misalnya bunda untuk jualan besoknya atau 2 hari berikutnya, ini tetap masih awet. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam kulkas bawah untuk dijual keesokan harinya atau 2 hari berikutnya. Nah, ini yang udah saya tusuk satenya, ini akan langsung saya goreng aja. Oh ya, untuk menggorengnya sebelumnya ini kita siapkan telur ya bun ya. Untuk pencelupnya, ini telurnya dikocok lepas terlebih dahulu dan bunda boleh menambahkan sedikit garam ataupun kaldu bubuk biar lebih gurih pada telurnya. Kemudian ini kita goreng sampai telurnya matang. Karena kan sebenarnya ini kuenya udah matang ya, udah dikukus, kita hanya tinggal mematangkan telurnya aja. Nah, ini memang minyaknya jadi agak berbusa, karena ini kan kita menggorengnya menggunakan telur ya, nggak apa-apa, ini kita goreng sampai matang. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Nah, ini yang udah matang, ini menarik banget, wanginya juga harum, wangi sosis yang bercampur dengan telur. Ini terlihat sangat lezat. Jika ada anak-anak yang membeli, bunda bisa memasukkannya ke dalam wadah plastik seperempat seperti ini. Kemudian agar lebih lezat, bisa ditambahkan sedikit saus sambal yang sudah diencerkan. Ini saus sambal biasa ya bun ya, yang botolan, yang sudah saya encerkan dengan beberapa sendok air matang. Nah, jadinya seperti ini, menarik banget ya bun ya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini teksturnya kenyal, lembut, rasanya gurih banget, enak. Sosisnya berasa bercampur dengan gurihnya telur. Ini emang benar-benar enak. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini recommended banget untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp18.740, menghasilkan 52 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp369. Ini belum termasuk sausnya ya bun ya. Ini masih bisa bunda jual dengan harga mulai dari 1000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraannya bun ya. Silahkan disesuaikan lagi dengan model yang bunda keluarkan di daerah tempat tinggal bunda. Karena harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.